Halo MR Partner, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya John di sesi intersif MRLT. Interview eksklusif MRLT. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu top agent MRLT di studio intersif MRLT. Siapa dia gerangan? Ini dia, Bro Irwin. Apa kabar Bro Irwin? Luar biasa. Wow, mantap banget ya semangatnya ya Bro Irwin ya. Nah, MR Partner, Bro Irwin untuk interview eksklusif intersif ini baru yang sesi pertama ya? Iya. Nah, sebelumnya pernah muncul juga di video-video YouTube sebelumnya di sesi bincang-bincang. Nah, ini dia cuplikannya. Teman-teman di sini tuh listing banyak banget. Saya pernah hitung rata-rata di sini tuh minimal itu ada 10 listing minimal ya. Jadi teman-teman bayangin aja, kita itu banyak harta karun yang bisa dijual gitu. Nah, Bro Irwin, untuk merefresh, mengingatkan kembali nih MR Partner sama Bro Irwin, boleh memperkenalkan diri? Halo MR Partner, saya Irwin dari MRLT Peak. Thank you. Oke, Bro Irwin. Nah, Bro Irwin, katanya kalau di bisnis properti ini kan seperti menjual harta karun. Kenapa bisa Bro Irwin bilang jual harta karun? Karena di bisnis properti itu komisinya gede-gede gitu. Oke, Makanya dari lumayan situ, ya. iya dari situ saya bilang makanya seperti harta karun. Seperti harta karun. Gitu. Bro Irwin, itu dari YouTube bincang-bincang sebelumnya sampai dengan diundang di studio intersif kemarin itu bisa jadi top agent mulu sih. Itu tuh dapat komisinya juga lumayan. Itu bagaimana caranya? Terus belajar, cari listing, biasalah. Terus pasarin lewat online dan offline gitu kan. Kalau Bro Irwin biasanya kalau cari listing itu bagaimana? Saya macam-macam sih, ada yang direferensikan, Oh, ada gitu. yang lihat dari banner, ya Oh, kan di begitu. rumah. Kadang Oh. ada dia pasang spanduk ya, Oh gitu. Fishbowl kita biasa Fishbowl, sebut. iya. Iya. Oh. Dari sana saya bisa dapat listing gitu. Terus habis itu dari online. Follow up juga. Follow up juga dari klien-klien Terus kan lama. katanya biasanya kalau yang fishbowl itu kebanyakan yang galak-galak katanya. Oh saya nggak mau pakai agent katanya. Kalau Bro Irwin jawabnya gimana? Enggak sih. Justru sebenarnya kita enaknya di bisnis properti itu kita dibutuhkan. Oh dibutuhkan. Iya, karena kita kan membantu menjualkan properti orang kan. Iya. Apalagi mereka yang dalam keadaan yang kepepet gitu. Kalau misalkan BU. iya BU atau yang mereka mau cari cuan Oh. gitu. Jadi ada dua sisi, antara mereka kepepet atau mereka mau cari cuan. Investor kayak gitu. Betul, ya. iya begitu. kita bisa bantu untuk pasarkan. Dan dia sangat terbantu sekali dengan bantuan jasa pemasaran gitu ya, Yes, agent betul. properti. Iya, begitu. sangat terbantu sekali gitu. Oh, oke. Nah, cari listing. Terus habis itu apa lagi? Cari listing ya kita pasarin lewat online dan offline gitu, lewat rumah 123, rumah.com, lewat YouTube, sosmed gitu kan. Semua platform. Semua kita pakai. Nah, sekarang sesudah itu yang terakhir kali ini bisa closing jadi top agent itu boleh sedikit cerita nggak kayak gimana? Awalnya klien saya mereferensikan saya untuk memasarkan properti temennya. Oh gitu. Iya. Jadi klien pertama ini udah pernah transaksi dengan Sudah Bro pernah Irwin. transaksi sebelumnya. Direferensikan. Iya. Kenapa Iya. direferensikan? Karena mungkin ya dipuas ya. Oh gitu. Iya. Oke, mungkin semuanya dirapikan dengan lancar. Iya. Oke, ditawarkan untuk memasarkan properti temannya. Iya, Oke, betul. kemudian Saya langsung kontak dengan klien yang baru tersebut itu. Habis itu saya ke sana untuk foto-foto dan saya pasarkan. Ternyata 2 hari kemudian laku. jadi itu properti yang direferensikan properti temannya dari klien Bro Irwin Iya. laku dalam 2 hari. 2 hari. Wow. Nah, MR Partner yang mau propertinya laku dalam 2 hari, hubungi Bro Irwin. Luar biasa. Dan cuman satu klien yang lihat. Satu klien yang lihat. Iya, jadi Ah. saya ajak satu klien, lihat, nego, langsung di tempat, langsung deal. 2 hari. Sesingkat itu prosesnya. Enak ya, bener-bener dapat harta karun ya. Iya, rasanya seperti itulah. Rasanya seperti itu. Oke. Jadi setelah dititipkan, terus survei, sebelum-sebelumnya dia udah nitipkan si kliennya ini dengan orang Sepertinya lain. ada dengan agent lain, tapi saya nggak tahu ya itu Oh berapa gitu. lamanya. Cuman Oh. pas ketika sama saya 2 hari langsung laku. 2 hari aja dengan sama Bro Iya, Irwin dan langsung satu laku. klien. Dan satu kliennya. Iya. Itu di daerah mana rumahnya? Di daerah Pluit.
di daerah Pluit. Rumah di daerah Pluit dititipkan ke Bro Irwin, dipasarkan dalam 2 hari langsung terjual. Luar biasa, mantap Bro Irwin. Wow, berarti keren banget dong Bro Irwin ya, 2 hari aja bisa langsung laku transaksinya. Ya, amin. Kalau begitu apa sih kesan pesan dari seorang Bro Irwin nih di bisnis properti? Jangan telat buat join di bisnis properti. Oh gitu. Iya, soalnya ini benar-benar kita lagi naik banget gitu. Jangan sampai ketinggalan. Itu paling penting tuh. Cek di teman-teman sekitarnya, mulai banyak sekali agen properti ini dibutuhkan di Jakarta ini, karena kita benar-benar bisa selain mendapatkan penghasilan, network, dan pengalaman ya. Nah, kalau network Bro Irwin udah berkenalan dengan kalangan mana aja? Macam-macam sih, dari orang yang biasa sampai orang luar biasa. Oh iya, dari orang yang biasa sampai orang yang di luar angkasa. Iya. Bukan. Bukan ya. Bukan, Dari yang orang-orang luar biasa, orang-orang hebat gitulah ya. orang-orang hebat. Biasanya Betul. apa aja sih tuh orang-orang hebat? Macam-macam ya, pengusaha kan. Iya. Pengusaha, Terus ada artis juga. artis. Oh, pernah ada transaksi sama artis juga Bro Irwin? Iya. Sebenarnya pengalamannya nggak menyenangkan sih sebenarnya. Oh iya, pengalaman transaksi jual beli properti sama Jual beli artis properti. nggak menyenangkan. Jadi itu suka dukanya ya. Iya. Jadi suka dukanya kalau misalnya jadi agent properti ketemu kalangan dari biasa sampai yang luar biasa, bahkan sampai artis juga gitu. Iya. Punya kesulitan dan suka duka tersendiri. Iya. Oke, jadi begitu ya Marfana. Ya, ada yang ingin saya sampaikan lagi ya. Jangan telat untuk join di bisnis properti. Soalnya cuan, peluangnya juga besar sekali dan dibutuhkan juga. Ini kita benar-benar enak banget gitu. Beda sama bisnis yang lain. Mungkin ada bisnis lain itu ditolak-tolak. Pak, kan kalau bisnis lain ada yang ditolak-tolak gitu. Emang Ada. kalau agent properti nggak ditolak bro? Jarang banget sih ya. Jarang Si banget. bahasanya benar-benar jarang sih. Ya paling kalau misalnya ditolak juga dibilang, oh ya saya nggak mau pakai agent, udah gitu selesai. Gitu. Selesai ya. Tapi kebanyakan kita malah dicari-cari sih. Malah Gitu. Makanya dicari ya. dititipin kan, listing kan. Listing. Gitu, dan satu orang itu belum tentu punya satu doang loh, bisa banyak, Banyak bisa ya? 5, bisa Hmm. 10 gitu kan. Hmm. Nah belakangan saya ketemu dengan orang-orang yang seperti investor ya, dia Hmm. punya banyak sekali listing untuk dipasarin. Mm-mm. Kayak dari situ kita bantu pasarin, ya semoga cepat laku. Oh begitu. Jadi langsung beberapa unit propertinya yang dititipkan untuk dipasarkan sama Bro Irwin ya. Iya. Nah tapi setahu saya banyak yang cerita katanya sering ditolak-tolak, enggak lah gitu, nggak mau pakai agent kayak gitu. Itu kenapa? Oh itu pasti ditanya sih, dia kenapa ditolaknya gitu kan. Misalnya kenapa dia nggak mau pakai izin, kadang-kadang kita bisa tanyakan juga gitu. Oh misalkan Mm-mm. saya mau jual sendiri dulu. Trauma Gitu. kali dia ya. Ya bisa trauma, atau dia mau memasarkan sendiri, dia mau menghemat kos. Menghemat. Gitu. Padahal sayang sekali kalau misalkan kita pakai agent properti itu, kita sebenarnya udah hemat waktu. Mm-mm. Mungkin kalau misalnya pengusaha mereka kan sibuk kan, Mm-mm. nggak sempat untuk mengurus dengan properti mereka. Mm-mm. Jadi itu gunanya untuk agent properti, untuk mengurus properti mereka, Mm-mm. dipasarkan dan cepat laku. lebih fokus Fokus. dipasarkannya. Nah, kalau misalnya yang baru-baru join di bisnis properti, apa yang harus dia lakukan supaya cepat closing menurut Bro Irwin? Datang ke kantor hampir setiap hari. Tujuannya adalah untuk kenalan ya, kenalan dengan teman-teman yang ada di kantor. Kalau misalnya kita udah kenal, kan enak tuh mereka kalau misalkan mau kerja sama ya untuk kobrok, jadi mereka udah lebih percaya lagi dengan kita gitu. Awalnya saya lakukan itu sih, sering datang ke kantor, kenalan, terus tanya gimana sih caranya ini pasarinnya, tanya-tanya, belajar gitu kan. Terus ya baca buku juga, dengerin audio, dengerin podcast gitu kan. Ya, jadi kita tahu oh di bisnis properti ini gimana sih cara pemasarinnya. Oke, jadi belajar ya. Betul, belajar. Oke, Bro Irwin, kalau misalnya untuk kayak mau closing itu harus sesama kobrok itu sama yang dikenal atau sama yang baru atau gimana pengalaman kobrok? Macam-macam ya. Kalau saya sih lebih suka sama dengan orang yang dikenal dulu ya, gitu. Kita fokus untuk orang-orang yang kita kenal dulu gitu. Kan kita udah tahu kan gaya mereka seperti apa, cara kerja seperti apa gitu kan. Dan biasanya bisa terjadi kobrok-kobrok selanjutnya lagi sih. Oke gitu. Kalau untuk kobrok di luar, Kobrok di luar pernah sih. Biasa penyesuaian aja sih. Paling kita pengen tahu dia punya gaya seperti apa. Habis itu ya tinggal kita komunikasikan aja sih. Paling penting di bisnis properti itu dengan rekan bisnis properti itu adalah komunikasi sih. oh gitu. Iya. Nah kalau misalnya rekan kerja kobrok kita itu dia kurang maksimal, yang Bro Irwin lakukan gimana? Misalnya ada aja kurangnya gitu. Nah biasanya kita harus bersikap gimana? Oh iya, saya
pernah ketemu sih memang sih macam-macam sih ya, unik karakter orang ya. Mm-mm. Nah, biasa kalau memang dia nggak maksimal ya biasa kita cuma bisa menyarankan sih. Gitu, menyarankan untuk gimana apa yang harus dilakukan gitu. Cuman kalau mereka tidak mau melakukan ya itu agak susah juga ya untuk kita bisa transaksi gitu. Makanya perlu kita tahu background rekan yang kita kerja sama ini orangnya seperti apa. Apakah orangnya dia cuma mau terima enak gitu kan, apakah dia mau orang yang Mau bisa kerjasama. kerjasama juga. Nah kan macam-macam tuh. Nah, itu perlu kita tahu tuh, mungkin dari ngobrol, lihat kan pas survei orangnya seperti apa sih gitu kan. Kan kelihatan apakah ini rekannya bisa nggak diajak ngobrol. Nah, kalau misalnya dapat sinyal-sinyal yang kurang mengenakan gitu, dilanjutkan kobroknya atau enggak deh gitu, gimana menurut Bro? Tergantung seberapa batas yang bisa saya tolerir juga sih. Oke. Gitu. Kalau misalnya yang di luar batas, ya mungkin saya akan mencari orang lain. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk kobrok itu dari sisi Bro Irwin enakan pegang listing atau selling? Dua-duanya enak sih. Dua-duanya. Iya, tapi paling enak sebenarnya memang pegang listing. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pegang listing itu kan dia menjual dan dia mendapatkan uang. Ya, dari uang itu dia bisa belanja lagi properti. Begitu sih terus siklusnya sih. Jadi ngegulung terus transaksi kita. Jadi enakan ya pegang listing, dia pegang uang, terus habis itu dia belanja lagi. Dan belanja kalau bisa lebih dari satu sih. Iya. Oh gitu, jadi kalau kobrok itu pegang listing, dia jual, terus dapat duit, dia belanja lagi, ya kita dapat duit lagi. Betul, iya muter-muter aja di situ. Muter lagi, iya. Oh gitu. Jadi ada siklusnya ya, Ada. kadang kita pegang listing, kita jadi selling juga nextnya nanti ya. Iya, betul. Cari pembeli, kan kita bantu dia cari unit yang baru. Betul. Oh begitu, seperti itu. Pengalaman kobrok yang berkesan ada. Macam-macam sih ya, ketemu mulai dari yang bosi sampai yang enak diajak kerjasama lah gitu. Dia mau kerja, dia tahu bagian porsi dia yang harus dia kerjakan gitu kan. Itu kan enak sekali tuh. Nah dari sana ya kita bisa lanjut terus untuk kerjasama untuk kobrok lagi gitu. Oke. Nah itu emang ada yang ngebosi gitu, rekannya itu dari mana? Dari luar atau dari mana aja? Macam-macam sih. Ya macam-macam lah. Mungkin ya ada dari sini, ada yang dari luar juga. Gitu. Iya. Apakah perilaku begitu tuh memang ada karena dia pengen seperti itu, atau dia taunya seperti itu, atau dia nggak sengaja? Gimana kira-kira? Memang karakternya seperti itu. Ya memang pembawaan dia seperti itu. Jadi ya udah gitu kan. Ketika kita lagi negosiasi, dia nggak menyampaikan penawaran atau permintaan dari si klien, dia cuma bilang nggak bisa, pokoknya nggak bisa gitu. Pasti nggak bisa gitu. Nah dari sana kan kita sulit ya untuk pendekatan dengan klien, terus jadi untuk negosiasi transaksi itu kan susah gitu. Makanya kita butuh orang yang sama-sama bisa kerjasama lah. Bisa kerjasama, dia tahu porsi dia apa yang harus dia lakukan dia tahu gitu. Itu sih. Bro Irwin, IG-nya Irwin jual properti gitu. Iya ya kan, orang dia agen properti, nggak mungkin Irwin jual ayam. Iya. Oke. Bro Irwin, yang mau saya tanyakan, kan ini sekarang sudah masuk semester kedua tahun 2022 ya. Yes. Nah, gimana sih menurut Bro Irwin pandangan bisnis properti dari secara komisi yang Bro Irwin peroleh? Cukup memuaskan atau gimana? Rapotnya gimana? Oh ya cukup memuaskan banget sih. Oh iya, sih. Cukup memuaskan lah, orang baru masuk top agent dan masuk top agent masuk lagi gitu. Nah, memuaskan ya? Iya, memuaskan sekali Memuaskan. sih. Lancar-lancar semuanya ya? Iya, lancar. Oke, Bro Irwin, berarti semester 1 dan semester 2 tahun 2022 ini lancar-lancar lumayan ya? Iya. Secara komisi rapotnya. Iya, Nah, lancar. kalau misalnya dikasih kesempatan berterima kasih Bro Irwin atas kelancaran bisnis properti ini, itu Bro Irwin mau berterima kasih kepada siapa? Ya kepada Tuhan, pasangan, pada rekan-rekan kobrok juga, teman-teman MR Partner, ke admin, OB, kurir juga, thank you. Staf-staf kantor Staf-staf ya? kantor. Ya. Wah, katanya suka bagi-bagi juga Bro Irwin ya? Bagi apa tuh? Bagi-bagi kunci untuk buka unit. Oh bukan, maksudnya gitu. Oke, bagi-bagi hadiah untuk mereka yang bantu. Ya, adalah sesekali lah. Sesekali ya. Makanya senang mereka membantu ya. Iya. Oh, seperti itu.
Nah, harapan Bro Irwin di 2023 nanti properti baik itu secara ini menurut ekspektasi daripada Bro Irwin. Di bisnis properti ini kan belakangan kita dengar lagi isu namanya inflasi ya, lagi tinggi-tingginya. Sebenarnya enaknya di bisnis properti itu kita nggak terlalu terdampak ya, apalagi kita agent ya. Agent properti itu tidak terlalu terdampak dengan bagus atau buruknya berita gitu loh. Mau lagi inflasi, mau lagi COVID, mau lagi bagus kayak. Jadi semua kita tetap bisa ada transaksi sih gitu. Kan enaknya di bisnis properti seperti itu gitu. Beda mungkin dengan bisnis luaran itu kita berpengaruh pada kondisi. Berpengaruh sekali gitu loh. Kalau sekarang tuh kita mana kalau bisa ya beli dari sekarang gitu loh. Jangan nunggu-nunggu, jangan tunda-tunda karena ya telat gitu loh. Kalau momentumnya udah lewat ya udah mesti tunggu lagi gitu loh. Itu untuk beli segera itu untuk investor atau user? Dua-duanya. Karena kita nggak pernah tahu. Yang penting kita tahu lokasi, developernya siapa, harganya oke, ya kita beli aja gitu. Jangan tunggu-tunggu. Jangan kelamaan. Nah, terkait dengan lokasi tadi, Bro Irwin sendiri itu penguasaan daerahnya di lokasi mana ya? Saya di Peak, Pluit, Muara Karang. Oh, ya. Peak yang Pantai Indah Kapuk ya? Betul. Oke, berarti Bro Irwin ini penguasaan daerah propertinya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Muara Karang, dan daerah Pluit ya? Itu kawasannya semua diubuk-ubuk, udah banyak listingnya dong ya? Iya, lumayan lah, banyak gitu. Lah. Nah, untuk 3 area penguasaan lokasinya itu tuh kira-kira menurut Bro Irwin sudah semuanya cukup terjangkau atau hanya beberapa yang premium-premiumnya aja dipegang atau bagaimana? Cukup terjangkau sih semua sih. Semua ya? Iya, masih bisa terjangkau sih. Sudah menguasai banget lah ya? Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dibutuhkan rumah daerah situ bisa langsung action? Bisa langsung kita pasarkan. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Bro Irwin yang megang listingnya atau yang mau cari? Dua-duanya enak sih. Dua-duanya? Iya, dua-duanya enak. Kalau mau cari di daerah 3 itu tuh juga ke Bro Irwin gampang ataupun mencarikan? Enaknya kita di kantor ini adalah kita ada network ya. Dengan teman-teman kantor itu mereka juga punya banyak buyer dan banyak listing yang mau dijual juga gitu. Jadi ya kita bisa transaksi gitu loh. Oke, Bro Irwin, nggak terasa kita sudah masuk sesi cari cuan. Bro Irwin, ada nggak sih unit properti yang sedang sangat ingin dipasarkan? Ada banget. Ada ya? Iya. Silahkan. Ya, ini dia Bro John. Oke, ya. Ini dia. Wow, ya. Ya, ini ada rumah di daerah Pantai Indah Kapuk, ya. Di Bukit Dove Mediterania, ukurannya itu 13x30, 2 lantai, ya. Terus keuntungannya itu adalah dia view danau, jadi cocok banget buat yang pengen lihat view gitu kan, buat ngopi di pagi hari. Wow. Itu enak banget. Terus ceilingnya juga tinggi, jadi sirkulasi udara juga enak. Mewah lagi ya rumahnya. Betul. Untuk harga dan informasi lebih lanjut bisa hubungi saya di nomor ini. Oke, Bro Irwin, saatnya kita sudah masuk di sesi Magic Word. Wow. Wis, Magic Word. Bro Irwin, nih di sini saya ada balon. Nah, di dalam balon ini ada kata-kata magic. Nah, nanti Bro Irwin pilih untuk jadi magic. Silakan, mau meletuskan warna apa? Sesuai dengan baju saya, biru. Biru. Ini dia magic word Bro Irwin. Oke bro, itu dia. Coba boleh dibuka dari situ apa yang muncul? Yakin. Boleh dikasih lihat ke MR Partner. Nah, dari kata yakin, apa yang menginspirasi Bro Irwin? Lakukan apa yang kamu yakini, jangan dengarkan orang yang menghambatmu. Yakinkan aku Tuhan. Oke Bro Irwin, gak terasa kita sudah masuk di sesi akhir, yaitu sesi Insight. Nah, MR Partner Insight yang bisa kita dapatkan dari Bro Irwin di sesi kali ini adalah Bro Irwin yang konsisten di bisnis properti berhasil menjadi top agent di MA Realty. Berkat kemauan belajar dan keseriusannya memberikan pelayanan jasa pemasaran properti, Bro Irwin mendapatkan referensi dari kliennya untuk memasarkan rumah di daerah Pluit milik temannya. Secara menakjubkan, baru 2 hari saja dititipkan rumah tersebut langsung berhasil closing terjual oleh Bro Irwin. Wow, mantap luar biasa.
Bro Irwin juga menjelaskan jangan tunggu lama kalau mau terjun di bisnis properti. Karena jasa agen properti sangat dibutuhkan. Dan dalam bisnis properti tidak berpengaruh terhadap situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi. Ya, selain itu di bisnis properti menjanjikan kebebasan waktu dan finansial cuan yang luar biasa. Magic word dari Bro Irwin tadi kata yakin adalah lakukan apa yang kamu yakini, jangan dengarkan orang yang menghambatmu. Begitu ya kira-kira ya Bro Irwin ya. Luar biasa sekali Bro Irwin, terima kasih loh sudah mau diundang di studio Internship MRLT untuk waktu dan sharingnya. Ya, thank you ya Bro Irwin ya. Kain batik, kain satin, dirapikan sampai beres. Sikap optimis dan selalu yakin kunci kita untuk meraih sukses. Dukung terus YouTube channel MR Realty, like, comment, share, and subscribe. Salam bahagia, tetap semangat, sukses bersama MR Realty. Closing dahsyat setiap hari. Yes, yes, yes. Sampai jumpa. Thanks for watching. MR Realty, professional and trusted agent.